Selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu Guru, teman-teman, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya Kanaya dari kelas 72 akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Mendisiplin Diri. Sebelum itu, saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pelajaran pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu ini agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya akan membawakan satu aktivitas. Bisa teman-teman lihat apa yang ada? Benda apakah ini? Ya, ini adalah gembok. Saya akan coba membuka gembok ini dengan berbagai macam kunci. Kita saksikan sama-sama ya. Kunci pertama, gemboknya tidak terbuka. Sekarang kunci yang kedua. Kunci yang kedua, gemboknya juga tidak terbuka. Kunci ketiga. Dan kunci yang ketiga tidak berhasil juga. Sekarang kita akan coba buka kunci yang terakhir atau yang keempat. Wah, kebuka ya gemboknya. Jadi, gembok ini tetap tidak akan terbuka jika tidak menggunakan kunci yang sebenarnya. Ketika digunakan kunci yang sebenarnya, gembok ini langsung terbuka. Ini merupakan satu gambaran tentang keteguhan. Pada malam hari ini, kita akan membahas tokoh Alkitab yang memiliki keteguhan hati. Dari berbagai macam godaan yang ada, dia tetap berpendirian teguh. Langkah-langkah dalam mendisiplin diri. Langkah pertama yaitu sabar. Raja Salomo mengatakan dalam buku Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melalui ayat di atas, Salomo selaku raja yang penuh hikmat itu menyatakan bahwa keunggulan manusia bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan pada penguasaan diri. Manusia bukan terletak pada kekuatan fisiknya, keunggulan seorang pahlawan bukan terletak pada kemahiran menggunakan senjata atau keberanian dalam menyerang musuh, melainkan pada kesabaran menantikan waktu yang tepat untuk memberikan perlawanan dan memenangkan pertempuran. Bukti tertinggi kemuliaan dalam hidup orang Kristen adalah penguasaan diri. Terdapat di Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Sangat penting seperti yang diungkapkan firman Tuhan di atas, bahwa sebaiknya kita selalu menasihatkan orang muda dalam Kristen untuk dapat menguasai diri. Apalagi karena masa muda adalah masa yang cukup labil dan banyak terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Dengan melakukan pengendalian diri yang maksimal, tentu orang muda akan terhindar dari perbuatan yang tidak perlu atau tidak disukai Allah. Namun sebaliknya, hidup orang-orang yang berkenan kepada Allah akan dipenuhi oleh perbuatan yang mencerminkan sifat Allah dan jauh dari dosa maupun perbuatan buruk lainnya. Langkah yang kedua, tidak menyimpan dendam. Kejadian 37 ayat 28 berkata, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Di Alkitab ada salah satu contoh seorang yang dari muda jujur, disiplin, dan sanggup mengendalikan dirinya. Dia adalah Yusuf. Walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak dendam. Kita pasti sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Dia
diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Tanpa diduga, Yusuf bertemu lagi dengan mereka. Bisakah saudara bayangkan perasaan Yusuf yang campur aduk? Dia bisa saja langsung memberitahu mereka siapa dirinya, lalu menyebut mereka atau balas dendam. Tapi dia tidak buru-buru bertindak. Ketika saudara juga diperlakukan tidak adil oleh keluarga atau teman, apa yang akan saudara lakukan? Kita bisa belajar dari Yusuf. Dia tidak mengikuti keinginan hatinya dan terbawa perasaan. Dia mengendalikan dirinya dan tetap tenang. Kenapa Yusuf sanggup mengendalikan dirinya? Karena dia dikuasai roh, yaitu yang pertama, menundukkan diri di bawah disiplin. Yang kedua, menolak kejahatan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, karena Yusuf selalu mengatur setiap kata dan tindakan dengan standar agung kebenaran Allah. Langkah yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Terdapat di Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara-saudara Yusuf berpikir Yusuf akan balas dendam. Yang Yusuf lakukan malah sebaliknya. Ia mencium semua saudaranya, kejahatan yang mereka lakukan dibalas dengan kasih. Adalah rencana Allah bahwa kuasa pertimbangan yang dikuduskan, yang dikendalikan oleh kasih karunia ilahi, akan menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Lebih dari karunia alami, kebiasaan yang dibangun sejak tahun-tahun awal akan menentukan apakah seseorang menjadi pemenang atau takluk pada peperangan hidup. Seringkali kita, baik muda maupun tua, tidak sabar dan tergesa-gesa dalam berkata-kata. Kita lebih cepat berkata-kata sebelum berpikir apakah kata-kata kita menyakiti orang lain atau tidak, sehingga lupa untuk mengendalikan diri kita. Dan setelah melakukannya, kita hanya minta maaf. Saudaraku, ingat, firman Allah tidak menganggap sepele hal ini. Dalam Amsal 29 ayat 20 berkata, "Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu." Di ayat ini, kita diingatkan mengapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Langkah yang keempat, berserah kepada Tuhan yang merancangkan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Selanjutnya, dalam Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dikatakan pada ayat di atas bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti tembok yang roboh. Oleh sebab itu, sebaiknya kuasai diri, termasuk dari segala macam perkara, dan berusaha melakukan cara melawan keinginan daging kita ataupun dosa yang mengincar. Memang tidak mudah, tetapi sebaiknya berusaha sepenuhnya sehingga dapat menyenangkan hati Allah melalui segala perbuatan baik kita. Dengan berdoa dan mohon Roh Kudus membantu kita, tentu hal ini bisa dilakukan dengan lebih ringan. Bekerja secara berlebihan sering menyebabkan hilangnya kendali diri. Apa maksudnya ini? Bukankah giat dalam bekerja itu baik? Saudaraku, banyak orang yang senang memikul banyak beban pekerjaan dalam dirinya sehingga menguras tenaga, pikiran serta hati, dan sering menjadikan orang menjadi cerewet, menyebalkan, dan mudah marah. Padahal Allah rindu agar kita selalu memuliakan namanya dengan menjalankan kewajiban yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan memelihara hati yang jernih, manis, serta rasa simpati. Saudara-saudara sekalian, ada kuasa yang luar biasa dalam berdiam diri. Mengapa demikian? Sebagai contoh, ada teman kita yang sedang marah, terus mengucapkan kata yang tidak sabar kepada kita. Janganlah kita membalas perkataannya.
Karena perkataan yang diucapkan untuk menjawab orang yang sedang marah biasanya seperti cambuk, menyebabkan kemarahannya itu lebih berkecamuk. Tetapi amarah yang dihadapi dengan diam akan segera reda. Biarlah orang Kristiani mengekang lidahnya, menetapkan hati dengan teguh untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak sabar. Agama Kristus menempatkan emosi di bawah kendali pertimbangan dan disiplin lidah. Berpegang teguhlah pada Dia yang punya semua kuasa di surga dan bumi. Saudaraku, walaupun Anda sering gagal menyatakan kesabaran dan ketenangan, jangan pernah menyerah dalam pergumulan. Kita harus bangkit lebih teguh dan sabar di setiap provokasi. Dan jangan pandangan kita lepas dari teladan ilahi. Ada kutipan dari pena inspirasi dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 331. Di situ diterangkan tidak ada alasan untuk berbuat dosa. Perwakilan si penggoda tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk satu tindakan dosa. Setan bersorak kegirangan kalau mendengar orang yang mengaku pengikut Kristus membuat alasan untuk memaafkan karakter mereka yang rusak. Menuntun mereka berdosa. Tidak ada alasan untuk terus berdosa. Perangai yang kudus, hidup seperti Kristus, dapat diperoleh setiap anak Allah yang percaya dan bertobat. Sebagai kesimpulan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ada 4 langkah dalam mendisiplin diri. Langkah yang pertama, yaitu sabar. Langkah yang kedua, tidak menyimpan dendam. Langkah yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, berserah kepada Tuhan yang merancangkan kebaikan. Yesus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ia datang untuk meninggikan, memuliakan, untuk membahagiakan semua orang yang berhubungan dengannya. Ingat, adalah hak istimewa setiap remaja untuk menjadikan karakternya menjadi karakter Yesus. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Anda dapat menjadi lebih dan lebih halus, lebih berbudaya secara spiritual. Demikianlah pelajaran pada malam hari ini yang dapat saya bawakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Tolong ajari kami supaya kami bisa mendisiplin diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.